Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di video pembahasan tes wawasan kebangsaan. Hari ini kita kembali akan membahas hal-hal terkait dengan Pancasila. Oke, jadi di sini kita punya 4 nomor. Oke, nomor yang pertama, Pancasila merupakan filosofis grondslag yang berarti Pancasila. Oke, jadi filosofis grondslag ini dia berasal dari bahasa Netherlands atau bahasa Belanda. Di sini filosofis ini berarti filosofi. Oke, kemudian grondslag. Oke, ini terdiri atas 2 kata. Grond itu artinya grand. Kalau dalam bahasa Inggris kan, kalau dalam bahasa Indonesia itu grand artinya yang paling utama. Itu atau yang paling besar, yang paling mewah. Kemudian lag itu kalau dalam bahasa Inggris dia berarti norms. Itu norms atau aturan, norma dan sebagainya. Oke, berarti filosofis grondslag ini kita bisa interpretasi sebagai aturan yang paling utama atau aturan yang paling besar. Oke, berarti kita lihat soalnya. Sumber dari kehidupan berbangsa ini salah. Kenapa? Karena Pancasila itu lebih dari sekadar sumber dari kehidupan berbangsa. Undang-undang juga salah, keputusan juga salah, hukum juga salah. Karena kalau kita pilih opsi B, C, D, E, ini menyempitkan fungsi dari Pancasila. Sementara yang kita tahu Pancasila itu sifatnya sangat besar. Dia adalah grand norms. Oke, berarti jawabannya adalah alfa. Sumber dari segala sumber hukum. Jadi Pancasila ini berperan sebagai sumber dari sumber yang ada di 4 opsi ini. Seperti itu. Oke, berikutnya kita lanjut soal nomor 2. Oke, soal nomor kedua. Salah satu fungsi dari Pancasila adalah filter dengan tujuan. Oke, pertama kita lihat filter. Filter itu kita ingat lagi dia artikan menyaring. Berarti kalau yang namanya kita menyaring berarti kita menerima hal yang bagus, kemudian kita membuang hal yang buruk. Oke, kita lihat dulu alfa, agar budaya barat sulit masuk ke Indonesia. Nah, ini salah. Kenapa? Karena Pancasila tidak mengajarkan kita untuk mencegah budaya barat, karena hal yang tidak bisa kita pungkiri adalah budaya barat juga ada hal-hal positif di dalamnya. Oke, berarti opsi alfa ini salah. B, budaya barat mudah masuk ke Indonesia. Nah, ini juga salah, karena kan budaya barat tidak selamanya baik. Jadi kita tidak boleh sembarangan membiarkan budaya barat itu masuk. Oke. C, agar budaya Indonesia tidak ketinggalan zaman. Nah, ini juga jelas tidak berhubungan. Delta, agar budaya barat bisa dengan mudah bercampur dengan budaya Indonesia. Nah, ini logikanya masih sama dengan opsi B. Jadi kita tidak beranggapan bahwa budaya barat itu selalu bagus. Kita setuju bahwa budaya barat itu punya positif dan negatif. Berarti jawabannya E. Agar budaya yang masuk ke Indonesia bisa disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia dan berdasarkan dengan Pancasila. Jadi di sini kita tahu bahwa kita bisa mengambil hal yang positif dari budaya lain, kemudian kita bisa membuang hal yang negatif. Parameter positif negatifnya itu disesuaikan dengan kebiasaan dan perilaku masyarakat di sekitar kita atau perilaku masyarakat di Indonesia yang harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Oke. Oke, berikutnya soal nomor 3. Pancasila merupakan sebuah ideologi yang bersifat di bawah ini kecuali. Oke, kita lihat kecuali. Nah, ini kaitannya berhubungan dengan materi sifat-sifat Pancasila. Nah, mari kita coba interpretasi arti dari sifat-sifat tersebut. Aktual ini artinya nyata. Rigid ini artinya sempit. Konkret sama artinya nyata juga. Fleksibel, ya, fleksibel artinya bisa berubah sesuai dengan kebutuhan. Antisipatif ini bersifat mencegah. Oke, nah ini informasi yang harus kita tahu bahwa nilai-nilai Pancasila itu ada 4, yaitu dia bersifat aktual. Jadi dia bukan hal yang bersifat tidak nyata gitu. Dia juga konkret. Jadi Pancasila ini tidak bersifat abstrak gitu. Pancasila ini jelas nilai yang dia sampaikan. Dia juga fleksibel. Kenapa? Ingat lagi bahwa Pancasila itu menyesuaikan dengan perilaku masyarakat. Jika masyarakat itu perilakunya berubah, selama masih dalam aturan norma yang berlaku, berarti Pancasila juga bisa menjadi lebih fleksibel. Antisipatif di sini artinya dia bisa mengubah, dia bersifat mencegah masyarakat dari berbuat hal-hal yang dilarang oleh norma hukum dan norma agama sesuai dengan yang diatur dalam Pancasila. Oke, jadi yang tidak termasuk adalah rigid. Dia tidak sempit. Jadi seperti yang kita tahu lagi pada pembahasan berikutnya,
Pancasila itu kan ideologi terbuka. Nah, ciri khas dari ideologi terbuka adalah dia pasti sangat fleksibel. Sementara ciri khas dari ideologi tertutup seperti misalnya komunis atau liberal, nah, dia itu sifatnya sempit gitu. Nah, jadi jawabannya alfa. Oke, nomor 4. Pancasila merupakan. Nah, pertama di video sebelumnya itu kan kita sudah membahas tentang Pancasila sebagai ideologi. Oke, berarti jelas di sini kita ambil dulu opsi yang ada ideologi. Berarti ini bisa jadi benar, ini bisa jadi benar, ini juga bisa jadi benar. Nah, ini yang kita hilangkan dulu, kita salahkan dulu. Oke, sekarang apakah Pancasila hanya terbatas pada ideologi saja? Nah, ternyata tidak. Pancasila itu dia tidak terbatas pada ideologi. Pancasila juga merupakan lambang negara. Makanya kalau kita lihat lambang negara Indonesia itu kan ada burung Garuda, di dadanya itu ada simbol dari Pancasila, dari sila pertama sampai sila kelima. Berarti di sini Pancasila itu tidak hanya berguna sebagai ideologi, tapi juga berfungsi sebagai lambang negara. Berarti jawabannya E. Oke, konstitusi ini lain. Konstitusi kita kan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini nanti kan akan kita bahas di video berikutnya. Oke, jadi sekian dulu untuk pembahasan kita terkait dengan Pancasila. Nah, di video berikutnya nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi terkait tes wawasan kebangsaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.